Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab motor listrik. Nah, diskusi kita hari ini adalah tentang inverter, khususnya adalah inverter dari Schneider Altivar 71. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana menggunakan multispeed, menggunakan multispeed di inverter Altivar 71. Ada beberapa hal yang nanti harus kita setting, gitu ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Nah, di sini inverter sudah saya hidupkan, sudah saya koneksi, tetapi settingnya masih setting dasar. Jadi kalau kita lihat di sini, ini motor listrik bisa kita jalankan dengan menekan tombol start, kemudian kita bisa membalik arah putaran dari panel yang ada di inverter, kemudian bisa membalik lagi, dan kemudian kita bisa menghentikan dari panel yang ada di inverter. Nah, untuk aplikasi multispeed, mari kita lihat di belakang saya di sini sudah ada catatan. Nah, kita akan diskusi berdasarkan catatan yang ada di belakang di sini supaya lebih mudah. Oke, mari kita lihat lebih detail. Oke, mari kita lihat di sini. Ini adalah catatannya. Ini adalah gambaran dari wiring yang ada di inverter Schneider Altivar 71. Nah, di panel yang ada di HMI-nya di sini kita memiliki tombol stop, tombol run, tombol escape, dan tombol forward, serta di sini ada tombol yang digunakan untuk setting parameter sekaligus untuk mengatur kecepatan. Nah, kemudian seperti inverter yang lain, itu yang Anda bisa lihat dari video saya di channel saya. Nah, di sini kita membutuhkan input, gitu ya, power dari inverter. Nah, inverter Altivar 71 yang ada di tempat kami, yang di kampus, ini powernya butuh 3 pas 380. Ya, terus kemudian kita perlu wiring juga output motor. Ya, di sini UVW di sini dihubungkan ke motor 3 pas kita. Nah, motornya adalah 1 horsepower. Kemudian kita juga melakukan proses wiring untuk analog input dan juga digital input, gitu ya. Masih ada wiring yang lain, tetapi kita fokus pada 2 wiring yang ada di sini. Jadi digital input di sini digunakan untuk menjalankan, gitu ya. Maka di sini ada LI1, LI2, LI3, LI4 dan seterusnya. Di sini juga ada power 24 volt dan tulisan power yang ada di sini. Nah, setting yang ada di inverter di sini, kita ada switch deep switch 1 itu kita set di source. Maka wiring input, digital input harus kita lakukan seperti di sini. 24 volt di sini sebagai common untuk setiap tombol atau setiap input yang terhubung ke digital input yang ada di sini. Terus kemudian ini analog input, kita hubungkan ke analog input yang 1, di mana di sini analog input yang 1 plus kita hubungkan ke potensio kita yang kaki yang ada di tengah, kemudian kaki yang ada di sebelah kanan kita hubungkan ke positif 10 volt, kaki yang ada di sebelah kiri kita hubungkan ke common dan juga ke analog input 1 yang minus. Nah, ini nanti kita bisa mengatur kecepatan dari potensio yang ada di luar. Kalau di sini nanti kita bisa menjalankan dari tombol yang ada di luar. Jadi inverter, semua jenis inverter pasti kita bisa menjalankan, mengatur kecepatan dari panel yang ada di inverter. Kalau di sini istilahnya dari HMI. Tapi kita juga bisa menjalankan dari tombol luar dan dari analog input yang dalam hal ini dari potensio yang ada di luar. Kemudian setiap inverter di samping kita perlu melakukan proses wiring, kita juga harus mengatur parameter, gitu ya. Nah, inverter yang ada di sini, ini yang saya tunjukkan di sini hanya
pengaturan-pengaturan dasar tidak semuanya saya tunjukkan, tetapi kita nanti akan fokus bagaimana supaya kita bisa mengatur multi speed, itu ya. Kalau yang ada di sini istilahnya adalah preset speed input, gitu ya. Nah, bagaimana itu bekerja kita lihat di sini. Jadi kalau kita menjalankan, itu kita bisa menjalankan dari panel yang ada di sini dan bisa menjalankan dari luar. Setting yang perlu apa? Setting yang perlu adalah reference channelnya. Itu kalau kita pilih HMI, maka kita nanti mengatur kecepatannya dari HMI yang ada di sini, dari panel. Tapi kalau reference channelnya kita pilih AI 1, maka kita nanti akan mengatur kecepatan dari analog input 1. Ini untuk pengaturan kecepatan. Sedangkan untuk command channel 1, di sini kalau kita pilih HMI, maka kita bisa menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran dari panel yang ada di sini, dari HMI. Tetapi kalau kita pilih terminal, maka kita menjalankannya dari digital input yang ada di sini. Jadi itu untuk menjalankan dan mengatur kecepatan. Yang tadi saya bilang bisa menjalankan dan mengatur kecepatan dari panel ataupun dari luar. Nah, cara masuknya kita nanti dari tombol yang ada di sini kita pilih di drive menu, kemudian kita masuk ke menu command, terus kita masuk ke reference 1 channel, kita bisa pilih, terus kemudian masuk ke command channel, kita juga bisa pilih, gitu ya. Nah, terkait dengan multi speed, maka kita perlu melakukan setting yang lain, gitu ya. Nah, setting yang lain itu adalah macro configuration. Jadi kalau factory setting yang ada di inverter di sini, macro configuration-nya adalah di start stop. Kalau kita pakai start stop, maka kita tidak bisa pakai multi speed. Nah, supaya kita bisa menggunakan multi speed, maka macro configuration-nya harus kita pilih yang material handling. Di sini ada 7 macro configuration, tapi di sini hanya saya tulis 2. Ada yang lain misalnya digunakan untuk hoist, untuk crane gitu ya, atau yang lain. Nah, kita pilih nanti yang material handling. Terus kemudian akses levelnya di sini kalau kita basic, maka kita tidak bisa mengatur komen yang ada di sini. Ya, komennya sudah default dari komen terakhir yang kita atur. Misalnya kita terakhir mengatur referensinya HMI, komennya HMI, terus kemudian akses levelnya kita pindah ke basic, maka kita tidak akan bisa mengganti yang ada di sini. Supaya kita bisa mengganti, maka kita minimal ke menu yang standar. Lebih lagi misalnya ke advance, maka ada parameter banyak lagi yang bisa kita atur. Ada lagi sebetulnya yang expert, itu yang maka semakin banyak parameter yang bisa kita atur. Nah, kita nanti akan masuk ke standar, gitu ya. Jadi setting tadi yang perlu adalah supaya kita bisa multi speed, ya. Tadi di macro configuration-nya harus kita set ke material handling, gitu ya. Nah, di sini preset speed yang di sini combination table for preset speed input di sini. Jadi di factory setting ini speed 2, speed 3, speed 4 ini sudah di set, tapi kita bisa merubah, gitu ya. Jadi kalau kita kalau kita menggunakan digital input, maka digital input yang LI1 itu digunakan untuk forward, sedangkan LI2 digunakan untuk memutar reverse. Nah, LI3, 4 dan seterusnya itu digunakan untuk multi speed, gitu ya. Maka di sini saya tuliskan LI3, ya, mulai dari LI3, LI4, ada LI5 dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan 2 digital input, maka kita bisa punya 4 kecepatan, gitu ya. Jadi kalau LI3, LI4 di sini tidak kita tekan atau kondisinya 0, maka yang aktif adalah reference 1. Reference 1 dari mana? Tergantung dari sini. Reference 1 di sini mau HMI atau analog input 1. Di situ kita set berapa, maka itulah yang berjalan apabila
LI3 dan LI4 ini tidak kita tekan atau kondisinya mati, 0. Kalau LI3 ini 1, maka yang akan berjalan adalah speed 2. Nah, speed 2 di preset speednya itu sudah diset 10 Hz. Kalau di sini LI4-nya 1, terus kemudian LI3-nya 0, speed 3 ini 15 Hz. Kalau yang dua-duanya aktif, maka speed 4 itu adalah 20 Hz, gitu ya. Nah, nanti kita tergantung koneksinya mau gimana. Kalau hanya kita koneksikan ke LI3, ya kita hanya punya 2 kecepatan referensi 1 dari HMI atau analog input. Jika LI3 0, jika 1 maka speednya akan berubah menjadi 10 Hz. Nah, bagaimana ini bekerja? Maka kita akan melihat lebih detail yang ada di depan yang ada di sini. Nah, nanti akan saya tunjukkan langkah demi langkah supaya nanti mudah untuk diikuti. Oke, mari kita lihat, kita praktekkan. Oke, kita lihat di sini kalau ini saya tekan, maka di sini akan muncul drive menu, akses level dan sebagainya. Nah, di drive menu di sini kalau kita tekan, kita akan bisa masuk ke Simple Start, itu ya, atau nanti kemudian kita bisa milih ke menu komen, gitu ya. Nah, kita escape kalau ingin kembali ke posisi awal. Nah, ini kalau kita tekan lagi, saya masuk ke akses level, di mana akses level saya sekarang kondisinya standar. Kalau kita kondisi ke basic, ini saya klik basic di sini, maka akses levelnya ke basic, saya set di sini. Nah, kemudian di sini adalah kondisinya HMI. Maka kalau ini saya start di sini, ya, motor akan bisa berjalan. Kalau saya stop, dia akan berhenti. Ya, kalau saya jalankan lagi, kemudian saya bisa membalik arah putaran dari sini. Nah, saya bisa mengatur kecepatan dari tombol yang ada di sini. Jadi ini bisa ditekan dan diputar. Ya, kalau saya turunkan frekuensinya, dia akan turun. Nah, ini kalau saya tingkatkan lagi sampai kemudian ke 50 Hz. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengganti supaya kita bisa mengatur dari luar? Maka tombol ini kita tekan, akses levelnya minimal kita pilih yang standar. Itu ya. Maka escape. Nah, saat kita pilih drive menu di sini, terus kemudian kita bisa menuju ke menu komen. Ya, ke menu komen. Nah, komen di sini ada referensi satu channel, di sini pilihannya HMI. Berarti kita mengatur kecepatannya dari potensial yang ada di sini. Tetapi kalau di sini kalau saya tekan, di sini bisa saya pilih analog input 1. Berarti saya referensinya dari potensial yang ada di luar. Nah, sekarang kita masih posisi HMI, gitu ya. Terus kemudian comment channelnya yang ada di sini, ini HMI, sehingga kita bisa menjalankan dari sini, menghentikan dari sini. Maka kalau di sini saya tekan, saya bisa milih terminal. Ya, ini terminal yang ada di sini. Maka saya akan dari tombol yang ada di luar. Jadi nanti saya masuk ke, jadi mulai dari drive menu di sini, saya menuju ke menu komen, gitu ya. Nah, maka nanti ini referensi 1 ini adalah untuk pengaturan kecepatan, sedangkan komen channel 1 di sini adalah untuk menjalankan. Nah, kemudian bagaimana kalau kita tadi ingin, ya, kemudian kita ingin menggunakan macro configuration, ya, maka di sini dari Simple Start di sini, nah Anda lihat di sini macro configuration-nya, ya, Anda klik di sini, ini pilihannya ada start stop, ada material handling. Maka di sini kalau kita ingin mengganti ke start stop, maka ini kita tekan lebih dari 2 detik, maka dia akan berubah menjadi start stop. Nah, kalau kita ingin multi speed, maka kita harus mengganti itu ke material handling, ya, material handling.
Oke, nah di sini sudah berubah ke material handling. Jadi dari mana tadi? Dari drive menu masuk ke simplify start, kemudian kita masuk ke macro configuration. Ya, nah kalau seperti ini kita sudah bisa multi speed. Nah saat di sini kita cek yang ada di sini, Anda lihat posisinya adalah drive menu di sini untuk yang komennya kita jalankan referensinya dari analog input 1, terus kemudian untuk menjalankan dari HMI. Kita bisa juga menjalankan dari tombol luar. Ini saya ganti ke komen channel satunya, saya ganti ke terminal. Ya, maka kita menjalankan dari luar dan nanti mengatur kecepatannya dari analog input yang ada di luar. Dan di sini karena tadi sudah kita atur makro konfigurasinya material handling, kita bisa menggunakan multi speed. Mari kita lihat ke posisi yang agak jauh. Oke, jadi kalau yang ada di sini tadi kita untuk menjalankannya kita pakai tombol luar karena tadi comment channelnya kita isi terminal. Terus untuk referensinya tidak pakai potensio yang ada di sini, tapi pakai potensio luar. Maka kita lihat di sini, kalau ini saya tekan, dia akan berjalan 50 Hz. Nah, saya mengatur kecepatannya dari potensio yang ada di sini. Nah, sedangkan tombol ini itu terhubung ke LI3. Nah, LI3 tadi kalau di sini aktif, dia akan jalan ke speed 2, yaitu 10 Hz. Kalau di sini mati, dia akan jalan ke referensi 1. Referensi satunya adalah tergantung dari setting potensio yang ada di sini. Oke, kalau ini saya lepas, dia akan berhenti. Jadi begitu bagaimana kita menggunakan multi speed untuk inverter Schneider Altivar 71. Semoga bermanfaat. Terima kasih.